akibat kanker atau kecelakaan. Jadi misalnya ternyata dia kanker sini, kemudian ditutup, diperbaiki pakai bedah plastik, itu ke cover. Bukan karena wajah saya kurang mancung minta dimancung, no, tidak tercover. Terus kemudian biaya penggantian donor pihak ketiga. Contoh, di sini ada orang yang donor ke orang yang sakit. Lah biaya ngangkat ini dibayar. Biaya donor pihak ketiga. Terus kemudian biaya kesini juga ke cover. Sampai sini jelas? Santunan harian rawat inap 500.000. Ini saya pending dulu ya. Saya kok lupa bertanya juga. Yang nomor 16. Nomor 17 rawat darurat untuk kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan pun bisa ke cover, misalnya terpasang gips dan lain sebagainya habis 4 juta. Bisa kebayar enggak? Bisa, tapi ini klaimnya reimburse. Rawat jalan lanjutan hanya untuk kecelakaan. Jadi di sini kan dirawat ini. Kayak anak saya pasang gips, lepas gips, ini mesti bisa ke cover. Tapi batasannya 30 hari. Nomor 3, manfaat rawat bedah rawat jalan. Nomor 4, perawatan sebelum tindakan rawat jalan, bedah rawat jalan. Jadi gini, kalau misalnya di sini itu dia harus dibedah, di sini itu diperiksa dulu, ini ke cover. Di sini ini harus kontrol, ke cover. Tapi di sini harus bedah. Kalau tidak bedah tidak bisa. Sampai sini jelas? Kemudian nomor 5 itu sebelum dan setelah perawatan kanker. Hebatnya orang perawatan kanker kan tidak perlu rawat inap, cuma di kemoterapi, dimasukin kayak suntikan gitu loh. Tapi butuh waktu 6 jam, itu pun ke cover. Biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Jadi intinya semakin banyak. Cuci darah bisa jadi 5 jam sampai 6 jam, itu pun juga ke cover sesuai tagihan. Jadi intinya makin banyak manfaat yang diberikan sama Prudential. Kalau misalnya pemakaman karena kecelakaan pun dibantu 15 juta. Nomor 1, santunan karena HIV/AIDS bukan karena pekerjaan. Contoh, mucikari di cover enggak kalau dia sakit. Kenapa kok enggak? Dan dia bukan pelaku pekerja seksual. Dia termasuk kategori orang yang mainkan money laundering. Makanya enggak di cover, mucikari. Terus pekerja seks, kemudian dia sakit HIV, ke cover enggak? Tidak. Bagaimana caranya kita tahu orang itu sakit HIV karena seksual atau karena obat? Ya itu urusannya dokter, kita yang tidak tahu. Apa yang ditulis sama dokter itu yang akan dibayar sama Prudential. Manfaat dana marhama ini khusus untuk syariah. Ibu cocok jualan syariah. Sekarang kita balik halaman berikutnya ya. Tadi bronze A, bronze B, saya skip dulu. Sekarang masuk ke silver A ya. Silver A 1 bed atau 2 bed? 2 bed. Kalau silver B 1 bed. Ada pilihannya opsi berapa saja? Yang silver A berapa? 500 dan 1 juta. Iya. Itu artinya kalau dipakai di Indonesia gitu ya. Tapi misalnya dipakai di Indonesia ternyata kamarnya 700, dibayar enggak? Ya dibayar. Jadi gini Pak, kalau ternyata 2 bed di sini ini kamarnya 700 yang paling murah, kan plafonnya kita 500, ya tetap dibayar. Karena itu 2 bed termurah. Terus kemudian kecuali mana kalau silver? Singapura? Jepang dan Hongkong. Iya, kalau sakit di Hong Kong, sakit di Jepang, sakit di Singapura tidak ke cover. Terus ke cover cuma ada persentase, jadi tidak dibayar full. Contoh, dia masuk rumah sakit Indonesia tapi dia berobat di Malaysia, ya di cover tapi tidak 100%, ada persentasenya.
Nanti saya bisa tunjukin Bapak Ibu. Loh, Kalau di Malaysia cover. kalau di Malaysia kan tercover. Oh iya, maksud saya ambil bronze B atau bronze A, tapi saya berobatnya di Malaysia, tidak di cover 100%. Sampai sini jelas? Tapi kalau saya di Singapura, Di cover sesuai persentase loh. Persentase. Kalau pakai bronze. kalau saya manfaat saya bronze, kemudian saya berobatnya di Malaysia, ya tidak dibayar 100%. Loh, lah Contoh. manfaat fleksibelnya apa? Contoh gini, ternyata masuk rumah sakit di Malaysia habis 17 juta. Nanti ada persentasenya, nyusul ya. Pertanyaannya nyusul. Ini tadi udah aku jawab ya. Persentase. Oke. Untuk silver A sama prinsipnya, silver B juga sama prinsip. Pokoknya A itu 2, B itu 1, gitu ya. Gold itu termasuk Asia, Singapura, Jepang, Hong Kong. Kalau platinum, kecuali Soal Amerika. kalau diamond, Seluruh dunia. mulai ibu dapat closingan diamond, orangnya masuk rumah sakit harus pre-otorisasi atau pre-sertifikasi, minta kepastian untuk bisa dapat kamar di rumah sakit. Jadi kita tidak bisa, misalnya rumah sakit premier tapi yang di Amerika, tidak bisa. Nanti SOS akan menentukan Bapak bisa berobat di Amerika di rumah sakit RKZ tapi di Amerika, bukan Siloam Amerika, bukan Premier Amerika. Intinya kayak gitu ya. Terus kemudian yang membedakan di sini bisa sampai cover 65 miliar. Yang kanan sendiri Bu, halaman kedua 65 miliar. Kenapa saya kok itu buat 15 dan 50? Kenapa sih? Supaya harganya tidak terlalu mahal. Contoh, Bapak langsung harus ada kopi, jahe, susu, telur, dan lain-lain. Misalnya harganya 10.000, contoh. Betul ya Pak? Terus kemudian mengubah, padahal orang kopi panas berapa sih Bapak jual? 3.000. Ternyata dia punya uang 3.000 lah, Bapak paksakan 10.000 kan ya tidak bisa kejual. Iya. Betul kan? Kan Bapak harus tetap ada yang ini, ada yang tambah susu berapa Pak? 4.000, 5.000. Ya seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu. Kenapa kok ini dipisah? Supaya harganya tidak mahal. Kalau ini habis baru ini dipakai. Orang yang sakit sampai 65 miliar apakah ada? Nggak ada lah. Olga habis cuma di bawah 20 miliar kok. 11 miliar atau berapa. Pokoknya satu hari itu kamarnya kalau nggak salah 10 atau 15 juta. Cuma nggak enaknya kalau di Singapura Pak, ganti linen, ganti spray itu 1,5 juta Pak. Ganti pamper 1,5 juta. Pokoknya gitu. Sekali ganti spray ini ganti 1,5 juta. Tapi itu di cover. Di cover kalau dia punya manfaat yang ini. Dan ini plafonnya cuma dasarnya bed ya. Bednya 1 atau bednya 2. Bukan karena jadi di luar negeri itu ada room and board. Kemudian ada meal, ada nurse service. Lah di Indonesia kamar 1 juta ya sudah termasuk biaya makan, biaya suster, biaya kamar. Kalau di luar negeri dibedakan 3. Kamu kan juga punya pengalaman ini ya. Di tempatmu juga gitu. Ada. Betul ya? Cuman yang ada kan asuransi kadang yang sekali buang kan nggak ke cover. Kalau di Pro ke cover. Selama dia kontraknya sampai 55, ya dia di cover sampai 55. Selama ini PPH tidak pernah orang kamu sakit kemudian kamu tak tolak tahun depan tidak bisa masuk lagi. Tetap programnya renewal setiap tahun diperbaharui, cuma tidak pernah diberhentikan sepihak. Karena Pro itu mengaturnya gini. Oke, kamu sakit, kamu klaim tak atur gini-gini. Memang kalau sesuai aku bayar. Kalau kamu nggak sesuai aku tidak bayar. Itu untuk menekan supaya
orang ini tidak diluk-diluk ngeklaim. Kalau semakin banyak yang ngeklaim, maka rasio klaimnya tinggi, maka perusahaannya untungnya sedikit, dia naikkan harga, repricing. Kalau inflasi rumah sakit, repricing. Makanya Pru itu menetapkan harga yang memang wajar dibayar, yang tidak wajar dibayar, tidak dibayar. Contoh, saya perawatan, saya sakit perut, ternyata obat-obatannya penguat kandungan, dan dia lagi hamil, cover? Enggak. Loh, saya sakit emah Pak, perut saya sakit, ternyata obatnya penguat hormon kandungan, enggak bisa. Kan Pru itu kan, di belakangnya Pru ini dokter tok loh. Dia meriksa obatnya apa, kemudian tindakan suntiknya itu berapa, dilihat satu hari itu suntikannya berapa, siringomelinya berapa, springnya berapa, dilihat semua. Oh, masuk akal ya dibayar, nggak masuk akal ya nggak dibayar, ditanyakan ulang, bukan langsung ditolak, ditanyakan, loh Bu ini kenapa kok kayak gini, dijelaskan gini. Selama itu masuk akal, selama itu sesuai dengan kelakuan dibayar. Sampai sini jelas? Bingung? Vitamin dibayar, vitamin atau harus obat yang Obat, vitamin biasanya tidak. Setahu saya tidak. Terus kemudian bisa sampai Amerika, covernya sampai 99. Ini hebatnya. Yang saya kemarin banyak, yang kemarin saya ceritakan 8 manfaat ini bisa milih 1 atau 2 bed. Lek duitnya gak cukup ya 2 bed. Lek duitnya gak cukup ya pakai bronze atau bronze B. Bronze lek gak cukup ya. Lek duitnya cukup ya ngambil silver. Lek duitnya cukup lagi yang ngambil diamond ya. Dan ada 2 kunjungan dokter khusus, dokter umum dan dokter spesialis, spesialis mata dan spesialis tekanan mata. Contoh gitu ya, spesialis paru-paru dan spesialis ginjal itu bisa cover. Dan boleh 2 kali mengunjungi. Jadi pagi dikunjungi, malam dikunjungi. Kemudian rawat jalan kanker seperti tadi saya cerita, orang kanker tidak perlu harus rawat inap, ke cover. Kemudian pre dan post bedah. Nah ini tadi orang dibedah sebelumnya habis 1 juta. Ya dibayar selama dia ikut dibedah. Bedah itu misalnya seperti sayatan, laser itu termasuk. Kemudian kan hasilnya dilihat, diperbaiki, direparasi atau di maintenance ya ke cover. Itu rawat jalan karena bedah. Terus benuanya bisa sampai Amerika. Jadi kalau Amerika ya jangan seneng-seneng karena memang prosesnya agak panjang, harus pre-otorisasi. Dia di rumah sakit Siloam, dia mau ke Amerika, ya bisa, cuma selama di sini diajukan dulu. Jadi agak ribet dan orangnya kan orang tertentu ya, biasanya nanti nyarter pesawat dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu nggak, dari Surabaya ke Singapura nyarter pesawat itu berapa? 10 juta? 10 juta lah. Nyarter pesawat. Oh, pesawat satu gede gitu. Enggak, pesawat jet. Ambulan udara. 100 juta. 22.220 sekali jalan. 22.000 Singapura. Dan dia tuh hebatnya gini ya. Ini pesawat komersial ya areanya ya. Dia itu di sini. Jadi jadi tidak ada gangguan. Misalnya ini 30.000 kaki, gitu ya. Di sini dia itu mungkin 10 atau 15.000 kaki. Sudah, dia punya jalur khusus jadi sok buanter, sok ngebut gitu. 22.000 sekali jalan. Jadi pulang pergi berapa? 500 juta. Murah? Murah. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Iya. saya tanya yang tentang kalau misalkan saya punya plan bronze,
Bronze B lah, Bronze B berarti 1 bed. 1 bed. Terus? Tapi ternyata saya harus rawat inap di Malaysia. Oke. Tercover enggak? Boleh ambil makanya. Tolong ya. Ya Pak. Masuk di Malaysia. Terus? Tercover enggak? Cover, tapi tidak semua. Berapa persen? Yang ini sebentar ya. Cover berapa persen? Nih. Kok gak jalan? Charter pesawat tuh di cover. Gak. Kalau misalnya tertanggungin kita nggak bisa ngapa-ngapain terus harus Aha. terbang ke luar negeri, itu perlu ada ambulans ke luar negeri atau enggak? Setahu saya kok ada ya. Memang benar ya. Itu dulu wacana itu. Itu Oh no, Heeh. iya oh no, ini ya lama ada. Bro makasih ya bro. Ya tak cari no apa ya. Oke. Klon. Nah ini dia. Ini. Bro, thank you so much ya. God bless you ya, Vincent. Thank you ya. Karena kamu ngambil air minum, kamu tak kasih laporan keuangan gratis. Jadi gini, CPP ini pertanyaannya CPP di sini. Yang dibayar berapa? Terus ketemu kok. Oh no, ini satu tanya di sini. Yang dibayar sekian persennya? Iya. 50%. 50% ya. Wes ketahuan ya. Jadi tetap dibayar, cuma nggak seluruhnya. Di halaman berapa sih? Nggak bisa jalan kayak tadi gitu. Ya sudah lah, pokoknya kalau sudah dibayar halaman 23. Pertanyaan kedua, kok boleh tak tanya? Boleh lah. Ini tak? Loh kok kanut? Nar, yang mana ya? Pertanyaan kedua. Yang manfaat santunan harian rawat inap Heeh. itu kalau seingatku ya, kalau nasabah klaim BPJS. Oh ya, Ya, oke. ya. Ingat saya Pak, baru ingat saya. Terus pertanyaannya? Ya wes itu. Jadi gini, santunan harian rawat inap, misalnya kita pakai asuransi di luar Prudential, ternyata dibayar full. Kita masih bisa, misalnya bronze A, kita masih bisa katakan 10 hari ya, kita 500 kali 10. Nomor 16, halaman kedua. Jadi misalnya kita bisa dapat, tapi kalau sudah di cover sama Pro ya nggak bisa dapat manfaat santunan harian. Kalau saya pakai BPJS, ternyata habis BPJS 50, yang dibayar cuma 30. Saya bisa klaim di Pro, kekurangannya selama bisa ada koordinasi manfaat CPP. 20-nya bisa, 20-nya bisa dan santunan hariannya masih bisa juga. Enggak bisa. Enggak bisa dibayar kekurangannya. Karena maksimum sampai dengan 1,5 juta per hari untuk plan Gold B, Platinum dan Diamond. Jadi tinggal nasabah pilih yang mana yang menguntungkan. Oh, Gimana? iya, Masalah itu. betul. Terima kasih. Jadi pilihannya mau diklaimkan kekurangannya atau ditambahkan ini apa namanya santunan hariannya rawat inap. Iki tapi CPB ini kan Komet dong. iya, tapi ini kan levelnya orang masih muda tuh CPB. Ini kan pertanyaan di antara kita saja. Terlalu berat buat mereka. Besoknya aku baru baca. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Tolong jangan berat-berat pertanyaannya, kasihan yang mereka baru. Jadi di sini aduh ini kok gak jelas Pak ya. Berarti Koje, Ya. kalau misalkan saya punya bukan
klaimnya bukan gold, platinum, diamond, saya tidak bisa klaim yang ini. Klaim yang mana? Yang manfaat santunan harian ini. Bisa, karena santunan harian ini kan tetap dapat ini. Ini kan tetap dapat. Ini kan tetap dapat. Ini maksudnya per hari 500. Iya, kalau misalnya gini, ternyata udah dibayar sama asuransi X. Kemudian kita bisa klaim. Kalau misalnya kita punya bronze A, kita kasih 500.000 kali berapa hari di rumah sakit. Yang santunan ini Pak, semoga Bapak nggak bingung ya. Ya, semoga nggak Dia bingung. maksimalnya Bisa. 1,5 Bisa, 1,5 juta. 1,5 juta kalau di Amerika. Enggak, ya, jadi perharinya 1,5 juta. Iya, Iya, tapi covernya cuma 100 hari per tahun. Iya. Gak bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bingung nggak? Enggak. Nanti jangan bilang mohon diulang dari awal, jangan ya. Oke, lanjut. Yang ini enggak bingung ya? Tentang satu kamar mandi, satu tempat tidur dengan kamar mandi dalam. Jadi kalau satu kamar tidur, tapi kamar mandinya luar, Anda bisa pindah ke satu kamar tempat tidur, satu bed yang ada kamar mandi dalam. Ya. Tapi termurah seperti ini tadi. Kamar mandinya ini ternyata satu bed, tapi kamar mandinya luar. Bapak bisa ambil sini. Meskipun opsinya Bapak cuma 1 juta, enggak masalah. Patokannya ini atau patokannya ini. Kenapa kok patokannya ini? Ternyata kamar yang satu bedroom itu di daerah Blitar cuma 400.000, ya bisa naik sampai 1 juta. Gitu ya? Tanya ya, Pak. Ya. Saya sudah bingung begini. Kalau misalkan ya, kan ada limit booster. Limit booster 8 miliar, contoh Ya, bronze. contoh ya. Uh-huh. Kalau misalkan saya punya plafon sampai 2M, tahun ini saya tidak klaim. Tahun depan saya klaim. Saya ada penambahan yang 10%-nya itu kapan? No claim bonusnya itu. Anu ya. Atau gini lah, tahun ini tidak klaim, tahun depan tidak klaim, berarti kan ada tambahan bonus 10%. Iya. No claim bonus. Iya. Terus tahun ketiganya saya klaim. Berarti tahun kan- keempatnya enggak dapat kenaikan. Nah, tahun kelimanya Naik selama Nggak tidak klaim. melebihi. dihitung dari mana? No claim bonusnya dihitung dari mana? Jadi gini, Penambahannya contoh ini kan 2 miliar. Oke. Kemudian tahun 2019, tahun 2020 dia 2,2 M ya. Karena naik 10 M ya, naik 10% ya. Kemudian di sini 2021 dia sakit. Sakit ya terpaksa dia pakai cuma 2,2 M kan. Plus 8 M tadi, betul ya? Berarti kan plafon saya sudah naik jadi 2,2 M. Sudah. Nah, Terus kemudian terus tahun depan ya pakai yang 2,2 M dulu. Baru terus dilihat lagi dia klaimnya melebihi dari persentasenya, kan ada kapasitasnya berapa, 10% atau berapa dari yang 150 juta atau berapa itu loh, Cik. Kalau misalnya dia katakan di sini habisnya katakan 700 juta klaimnya. Sekali klaim ya dia di sini ya cuma dapat 2,2 M terus, enggak akan bisa meningkat. Kok bisa loh plafonnya? Karena ada melebihi, ada standarnya, yang PPh lama itu kan ada standarnya. Loh, kan enggak, Kecuali di sini cuma habis 70 juta. kan enggak melewati plafon. Bukan plafonnya ini, tetapi ada plafon lagi yang menyatakan ingat saya 150 juta. Kalau sudah lebih dari 150 juta klaim nggak bisa ke cover. Tunggu, cari ilmu. Pak, mohon maaf ya pertanyaannya susah ini Pak. Iya. Belum sampai sana. Belum Enggak, yang aku tanyakan tuh perhitungan limit penambahan limit boosternya itu dihitung mulai tahun keberapa? Nambah 10% lagi itu kan kalau enggak klaim kan dia tambah. Iya. Kalau ini kan habis klaim Contoh tahun dia cuma habis 70 juta toh. Heeh. Ini berarti dia kan 2,2 M 2021, 22 kan
1, 2, 3 kan udah Habis naik. klaim tahun ini, itu tahun 2000 piro toh nggak kayak tahun 2011 ya. 2019 kan 2M, 21 2020 kan 2,2M karena tidak sakit. 10%. Nah, Betul ya? ya. Kemudian akhirnya di sini 2021 sakit. klaim. Tapi di sini dia bisa naik dulu. Karena tahun kemarin kan tidak sakit, berarti dia 2,4M kan? Betul enggak? Loh. Kan naik. Iya. Kan di sini kan enggak klaim. Kan naik. Nah, di sini dia Kalau nggak klaim itu kan sudah ditambah limit booster 10%, 2,2. Lah ya kan. 2020, nah 2021-nya itu Dia kan kan- kita klaim. Heeh. Nah, berarti kan dia plafonnya kan sudah 2,2. Nah, 2,4 Ci, yang di sini yang enggak naik. Karena di sini kan dia enggak klaim. Saat dia enggak klaim di sini kan naik sini. Ini kan enggak klaim, kan Ya. dia naik 2,4. Betul enggak? enggak. Lalu Dia enggak klaim, tahun kemarin enggak klaim. Dia naik kok. 2020 itu enggak klaim berarti dia penambahan 10%. 2,2. Ya. Ya, betul. Tahun 2021 ada klaim. Apakah itu sudah naik lagi? Naik karena kan di 2020 dia enggak klaim. Baru di sininya yang enggak naik. Oh. Iya kan? Betul kan? Kalau di sini dia sudah klaim, seingat saya 10% dari 2M ini. Kalau misalnya di sini ternyata habisnya 200 juta, udah melebihi plafonnya, ya di sini tidak bisa naik lagi. Tapi contoh. Kalau misalnya 2019 dia 2M, betul ya? 2020 dia tidak sakit kan 2,2M, betul ya? 2021 dia tidak klaim, berarti naik 2,4M. Kan naiknya sampai 50%, berarti kan naik sampai 3M kan? Ini ngomong nggak klaim dulu. Ya. 2,4. 2021 dia 2,6, betul ya? 2022 2,8. 2023 dia 3M. Sama 3M ya 3M terus. Sampai sini oke kan? Iya. Nah, ternyata di 2021 dia Klaim. klaim habis berapa? Sekalipun dia punya hak plafonnya tertinggi 2,4M, tapi kalau dia habisnya misalkan Klaimnya klaimnya 2,1. 2,1M. Ya pasti tidak akan naik, tahun depan pasti 2,4. Tahu. Tahun depannya lagi tidak klaim. Berapa? Nggak bisa karena kan ini sudah habis 2,1, udah lebih plafon. Oh, dia punya hak plafon 2,4 ya? Bukan plafon ini, plafon ada standar tertentu lagi. Selama dia pernah masuk rumah sakit dan lebih plafon sekian, itu sudah nggak bisa klaim lagi. Tak cari infonya ya. Jadi ada dua patokan, 10% dari sini kira-kira. Iya, terus berarti itu bohongan kan plafonnya ditambah itu. Ya enggak toh, kan ini mesti bisa ada. Nggak bisa toh kok. Itu hak nasabah 2,4M. Saya punya plafon karena saya tidak pernah klaim. Tapi begitu saya pernah Iya, klaim, sekalipun betul. saya punya 2,4 plafon, saya punya hak untuk Kita ngomongnya setelah ini aja ya. Nanti tak carikan datanya yang di PPH yang menyatakan ada klausul tertentu kalau dia naik sudah klaim sekian dia tidak akan bisa naik lagi. Tapi kan dia masih punya manfaat 8M. 8M-nya kan masih, kalau dia 2,1 kan belum habis. Nah ya, itu yang saya maksudkan. Ada limit booster sampai 8M. Bukan patokannya karena 2M-nya, bukan. Ada plafon satu lagi. Seperti itu. Tapi berapa tak carikan data nanti. Pak, ada yang mau ditanyakan? Belum. Bu, ada yang mau ditanyakan? Bingung? Enggak? Kalau ibu bingung, ibu bisa ikuti yang berikutnya. Terus Devi, ada yang mau ditanyakan? Wilson, makasih ya kamu udah ngambilin fee. Terus kemudian lanjut. Ini enaknya bisa sampai di luar wilayah. Ini loh Cik, yang di cover. Jadi misalnya dia ambil di Indonesia, ya yang bronze ya. Tapi dia masuknya di rumah sakit di Asia. Betul ya?
Contoh dia di Indonesia, covernya misalnya dia akhirnya berobatnya di Malaysia dibayar cuma berapa? Habis 30 juta yang dibayar berapa? 15 juta. Kalau dia pakai di Asia yang dibayar cuma 15 juta. 15%. Kalau seluruh dunia kecuali Amerika 10%. Jadi intinya begitu. Kalau dia di seluruh dunia pakai di Asia ya bisa. Cuma ini apakah tidak terlalu mahal? Hanya orang tertentu kayak Pak Hari Tanu Sudibyo yang ngambil losing itu. Tapi kalau hari yang lain ya ngambil losing perut saja. Itu maksudnya kalau misalnya yang harus di rumah sakit Indonesia dulu. In case kalau misalnya dia waktu jalan-jalan ke luar negeri terus sakit, itu apa harus ke Indonesia dulu apa? Enggak, ya dia berobat di luar negeri cuma misalnya dia ambil bronze. Oke, dia sakitnya di mana? Anggap aja pas ke Malaysia sakit. Yang dibayar 50%. Jadi intinya kalau nasabah itu jangkauannya periksanya lab sudah ke luar negeri, ya jangan ngambil yang khusus Indonesia. Iya, kalau dia sering-sering ke luar Check up-nya aja negeri, dari Singapura, kalau karena dia ya sering jangan di sini. ke Singapura, ya cuma gini loh, lihat lagi budgetnya nasabah. Lalu budgetnya nasabah tidak masuk kan Anda tidak perlu juga. Dia kan juga tidak dapat proteksi. Ternyata dia pakai Indonesia, dia berobat di Singapura dibayar 15% ya jadi lumayan. Atau dia ngambil yang Asia kecuali Jepang, Hong Kong sama Singapura yang dibayar berapa ini? 30%. Cuma sekali lagi semakin besar di sini semakin mahal. Jamnya rek. Jadi ada manfaat rawat inap, ada rawat ICU, bedah, kunjungan dokter, aneka perawatan sebelum dan sesudah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Bedah, rekonstruksi dan lain sebagainya sudah. Perawatan jalan, jadi rawat jalan pun bisa cover. Rekanan, kalau rumah sakitnya rekanan, cashless, kalau non rekanan dibayar dulu baru diklaimkan. Ini penyakit yang dikecualikan 12 bulan pertama. Kemudian ini plannya tadi sudah saya kasihin. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ibu kalau bingung ikut lagi ya Bu. Iya. Dan ikut itu enggak bayar. Ikut jadwal. Terus kemudian jangan lupa ikut training yang kedua, teknik presentasi dasar. Jadi bagaimana kita bisa laku jualannya? Yang satu beritanya harus bagus, sesuai dengan kebutuhan. Cara penyampaiannya juga gini. Kamu semula enggak suka suike. Suike itu kodok. Makan deh, siapa ya suike itu enak. Orang yang tidak tertarik, ya tetap tidak tertarik. Di situ sih, suikenya enak, enak. Yang semula dia tidak tertarik, jadi akhirnya mulai memikirkan untuk ini. Yang ketiga timingnya. Kalau misalnya Vivi ini lagi bad temper, kelihatan kan orang lagi suka susah atau enggak, lagi marah atau enggak kelihatan. Kalau dia lagi marah, meskipun udah janjian, sorry ya, boleh enggak kalau misalnya kita reschedule 2 hari lagi, soalnya aku harus ke rumah sakit, padahal ya enggak. Daripada jualanmu bagus, cara penyampaianmu bagus, timingnya enggak bagus, apakah bisa laku? Enggak bisa. Sampai sini jelas? Mau tanya kok? Kalau untuk penggantian biaya untuk donor pihak ketiga. Oke, ini tadi. Ya, ketiga. Ini Pertanyaannya? maksudnya pendonornya yang dikasih, yang di Iya. pendonornya. Jadi contoh, bukan biaya rumah sakit yang ditimbulkan dari operasi kedua belah pihak ini. kalau yang orang terima donor kan pasti dapat ini. Contoh, Enggak, ini saya pasien. Saya punya PPH plus. Oke. Lalu mau transplantasi ginjal. Oke. Ini sakit ginjal, terus Biaya on bill berarti semua ini biaya enggak masalah. saya. Pasiennya enggak masalah. Karena saya punya polis. PPH, oke. Lalu bagaimana dengan Ini biaya ada kita? pendonor, betul ya? Oh. Pendonor dia diambil ginjalnya. Biaya ngambil ginjal dipindahkan ke sini, ini di cover.
sampai sak kontrol ya. Diambil awalnya itu aja donor ya. Nah, Kok Jadi- kemarin kok dibilang enggak kok enggak diganti ya? diganti biaya untuk penggantian donor pihak ketiga. Ini kan pihak ketiga, termasuk ginjal, jantung, paru-paru, hati, sumsum tulang belakang cover. Kalau Pak Dahlan Iskan orang yang diambil, orang Cina sana yang diambil, ini biaya ngambilnya ini kan bayar, itu dibayar. Katakan dia habis waktu itu 1 miliar untuk biaya, ini pun dibayar. Karena kan dia punya plafon manfaatnya sampai 10 miliar. Ini biaya di sini yang di-cover. Kalau enggak, lihat di YouTube channel saya, Pak Faris cerita dibayar. Untuk ininya. Nah kalau yang ininya kan dia sudah punya PPH kan nggak ada masalah, pasti kebayar. Ada yang mau ditanyakan? Devi kamu ngantuk? Besok itu ada acara hari Jumat di Diandra. Ini khusus untuk agent baru yang mau bergabung. Pembicaranya Liang Ni, pemilik studio foto. Bill Stanley, mahasiswa. Erwin Kirono, programmer IT. Siapa yang mau datang besok? Kalau nggak ada, aku tak nyari. Juga agent besok di Diandra. Oh tapi nggak bisa. Besok Nggak jadi besok kalian kan presentasi di sini. Iya. Jamnya juga sama. Nggak jadi, sudah selesai. V, ada yang mau ditanyakan? Premi kenapa? Mau tanya, ini kan kalau pro kan flat ya premi itu. Ya, Nah itu kan padahal tiap tahun kalau kita semakin tua kan pasti biaya asuransi pasti naik. betul. Diambil dari mana? Dari Gitu ya. investasi kan. Oke, terus Kalau pertanyaannya? misalkan unit linknya jelek, Oke. jeblok, Mm-mm. apakah premi kita bisa naik, lonjak atau Oke, oke. Jadi gini, pro itu orang yang melakukan tindakan yang bijaksana. Ini pertanyaan bagus. Ini itu harga, oke? Ini itu usia, betul ya? Asuransi itu biasanya semakin lama, semakin tua, semakin mahal. Oke? Pro itu menetapkan harga itu begini. Ini pro. Karena di satu titik dia akan nggak bayar ya, misalnya 20 tahun, betul? Jadi dia mesti punya spare segini. Sampai sini jelas? Ada asuransi yang lain, dia itu menetapkan harga itu segini. Ada yang menetapkan segini, murah banget, sehingga banyak orang yang. Tapi di sini buaya terus. Kurang uang. Kalau perlu dia mencadangkan. Contoh, dia bayar 1 juta, ternyata biaya asuransinya cuma 300.000. Berarti ada dana yang dicadangkan 700.000. Dia ngatur gitu, dicadangkan. Saat dia tidak bayar, di sini kan biaya asuransi makin naik, dia ambilkan dari sini untuk membiayai ini. Ini cara ngaturnya pro begitu. Sehingga pro menetapkan harga gini itu rasional, menyebabkan pro tidak akan naikkan harga sepihak naik, tidak. Asuransi tertentu lokal ada yang menaikkan sepihak, tapi sebetulnya naikkan itu tujuannya juga baik untuk mengatasi inflasi harga rumah sakit. Jadi dia ngaturnya pakai sistem ini. Ada dana yang dicadangkan, disimpan, sehingga terkumpul dana investasi yang cukup besar. Padahal yang biaya asuransi yang diambil itu cuma segini. Pasti ada biaya komisi, biaya yang lain-lainnya, kan seperti begitu. Nah singkat cerita, uang yang terkumpul ini disimpan. Selama dia bayar terus, pasti aman. Selama di ilustrasi itu yang 5% itu tidak ada bintang-bintang, aman, kebayar terus. Jadi perlu tidak menetapkan harga
Oh hari ini PPH karena banyak yang klaim dinaikkan harga, tidak demikian. Dia ngaturnya bagaimana? Oke, kamu sakit ya. Oh sakitmu rasional, anu tak bayar. Oh sakitmu enggak rasional. Oh sakitmu ini belum setahun kamu sudah kanker. Investigasi. Kita nggak bisa bayar. Kenapa? Saya pernah loh Pak, 10 tahun kerja di Prudential CFB, dibujuki nasabah. Nasabahku nasabah nganjuk tukang berambang. Saya kan empati. Iya ini akan cair 200 dan 300 juta contoh gitu. Tak datangi ke Nganjuk. Isu-isu subuh saya berangkat ke Nganjuk. Sampai di sana ternyata di rumah sakit Husada Utama dia sudah ngeklaimkan lebih dari 7 asuransi yang lain. Dan saya dibujukinya gini. Dia ambil katakan di bulan Juni gitu ya. Belum setahun 7 bulan Juni, Juli, Agustus, November, Desember, Januari. Katakan Januari dia sakit A. Ini kan belum 1 tahun, kan diinvestigasi. Dia tidak cerita ke saya loh kalau dia klaim ini. Ya Pak, mana surat keterangan dokternya tahu. Setelah itu saya tahu di rumah sakit Husada Utama, Pak, tidak bisa Pak untuk ngisi lagi karena sudah batas 6 asuransi yang berbeda A, B, C, D, E, dan Bapak yang ke-7 ini sudah ada 1 lagi. Berarti dia melakukan kejahatan asuransi. Supaya apa? Dia tahu dan akhirnya ini katakan di Nganjuk. Katakan 1 bulan sebelumnya berarti apa nih? Mei. Dia masuk di rumah sakit Kediri, sakit A, gak dibayar. Dia mau marah sama saya, gak bisa. Awal mula saya ngomong gini sama bro, loh Pak, bagaimana kalau misalnya dia gak pernah cek? Kan dia berhak dapatkan kan, Pak, mohon maaf. Kalau misalnya 1 bulan sebelum dia ambil asuransi, apakah dia lupa Pak? 1 bulan sebelum masuk ambil asuransi, apakah dia lupa kalau dia pernah sakit? Yoga, berarti dia memang kejahatan manipulasi. Langsung tak delete kontaknya. Saya tidak mau kontak sama dia lagi. Padahal kalau misalnya itu pun cair OP-nya, saya tidak mau karena dia sudah bohong dan bohongi saya. Loh, kamu sudah cerita, saya sudah ngeklaimkan ini Pak, punya as ini. Kan aku bisa ngaturkan ya Pak. Oh nggak bisa Pak. Yang ini nggak bisa kan, yang ini saya usahakan kayak gini. Saya mau data yang kedua ketika ya wis malas, wong dia sudah melakukan dan dia enggak cerita ke saya kalau dia punya sekian banyak asuransi. Lah kan sudah pasti tahu wong iki kan paling dilungkas mati. Makanya dengan cara asuransi dia dapat duit, yang lain-lainnya kebayar. Tapi dia kena blacklist sama Pro. Orang ini melakukan kejahatan asuransi. Mobil asuransi yang kanan pesok, yang dipotret kiri, yang kanan nyari mobil yang lain dipotret, bisa enggak? Bisa. Kejahatan asuransi. Sehingga ini Nganjuk, dia periksa sampai Kediri, sampai dan dia butuh waktu sekitar 1 bulan ketahuan. Lah salahnya dia sakit A, namanya A, di sini sakitnya A, namanya A, ya ketahuan. Nek mau bujuk sing rada pintar ya ngomong iki B sakitnya A dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya tidak ngajarin loh ya, hapus. Seperti kayak gitu ya. Ada lagi CPP yang mau ditanyakan? Vincent? Devi? Pak? Oke, selamat pagi, sukses selalu buat Anda. Kalau ada salah kata mohon maaf ya, makasih.